Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam mata kuliah Keterangan Mekanik. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai analisis pengukuran getaran. Pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai model-model getaran, ya, juga titik-titik pengukurannya. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai analisisnya. Ya, penyebab kerusakan mesin yang terbesar adalah shaft misalignment. Ya, karena memang sukar untuk satu sumbukan antara dua poros. Kemudian diikuti dengan excessive vibration, juga bearing damage, juga coupling failure, seal damage, juga cavitation. Ya, dengan perkembangnya predictive maintenance, maka biaya perawatan semakin lama semakin turun karena pada masa lalu menggunakan strategi breakdown maintenance, kemudian menggunakan schedule maintenance, kemudian disempurnakan menjadi predictive maintenance. Dengan predictive maintenance, cost maintenance itu akan turun. Nah, penyebab terjadinya getaran berlebihan antara lain unbalance, misalignment, lack of lubrication, looseness, bearing atau bearing damage atau bearing failure, driver damage atau driver failure, gear damage atau gear failure, cavitasi atau surging kalau pada kompresor, juga misalnya adanya impeller failure. Nah, adanya getaran berlebihan itu meningkatkan beban, meningkatkan tegangan dalam, meningkatkan pemakaian energi, dan akhirnya juga umur mesin menurun, biaya perawatan tinggi, dan profit menurun. Analisa yang digunakan yaitu kita dengan menggunakan analisa komparatif, artinya membandingkan dari hasil dengan standar. Kemudian trending adalah menghasilkan hasil dari waktu ke waktu. Kemudian deskriptif adalah dengan menjelaskan hasil pengukuran yang berupa time domain atau sinyal, juga menjelaskan mengenai spektrum yang terjadi, yang meliputi berapa amplitudonya berapa, terletak pada frekuensi berapa, dan seterusnya. Nah, ini adalah standar yang bisa kita gunakan. Misalnya kita menggunakan standar BNK, ya di sini menggunakan dua unit, satu menggunakan unit metrik yaitu milimeter per detik, yang satu adalah menggunakan unit inci per detik. Ya, di sini mesin dikelompokkan menjadi 4 grup, yaitu grup kecil, grup menengah, grup besar, dan grup turbin. Kemudian kategorinya dinyatakan dalam good, allowable, just tolerable, dan not permissible, atau kartu hijau, kartu kuning, kartu oranye, dan kartu merah. Grup K adalah grup mesin yang kecil, yaitu hanya sampai dengan 15 kW, grup M 15 sampai 75, grup G ya tentunya lebih besar dari 75, grup T adalah khusus grup turbin, yaitu turbin air, turbin uap, turbin gas. Ya, kemudian kalau mesin yang kloknya kecil itu good. Good itu adalah apabila amplitudonya kurang dari 0,71 mm per detik, ya, velocity. Kemudian allowable 0,71 sampai 1,8 mm per detik RMS, just tolerable 1,8 sampai 4,5 mm per detik RMS, kemudian not permissible-nya 4,5, lebih besar di 4,5 mm. Kalau turbin, good-nya adalah kurang dari 2 sampai dengan 2,8 mm per detik RMS, allowable-nya 2,8 sampai 0,7
sampai 7,1, just labelnya 7,1 sampai 18, sedangkan tidak diperbolehkannya lebih besar dari 18. Ini juga bisa menggunakan ISO, nyatakan dalam good, kalau di sini satisfactory, unsatisfactory, dan unacceptable. Kelasnya juga kelas 1, kelas kecil, kelas 2, kelas medium, kelas 3 large rigid, kelas 4 juga dengan large mesin tapi dengan soft foundation. Ini juga kita bisa menggunakan ISO 10816, dinyatakan dalam grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 1 adalah 300 kW sampai 50 MW, grup 2 15 kW sampai 300 kW, kemudian grup 3 dan grup 4 adalah mesin-mesin dengan sampai dengan 15 kW, dan masing-masing grup dibagi lagi menjadi rigid foundation dan flexible foundation. Rigid foundation misalnya dari baut angker masuk langsung ke fondasi, kemudian tapi kalau fleksibel adalah baut anchor kemudian diberi peredam atau mounting atau engine mounting, kemudian baru ke fondasi. Ini contoh standar PLTA, velocity-nya adalah milimeter per detik, 0,0 sampai 28 atau lebih kecil dari 2,8 adalah good, 2,8 sampai 7 adalah allowable, 7 sampai 18 just tolerable, dan not permissible lebih besar dari 18. Ini contoh trending, jadi membandingkan dari waktu ke waktu, horizontal menunjukkan waktu operasi, misalnya posisi 1, posisi 2, waktu ketiga, posisi waktu operasi keempat, dan seterusnya. Maka kita akan titik-titik inilah berapa titik-titik amplitude yang terjadi, sehingga kita bisa menggambarkan apakah cenderung naik atau cenderung stabil. Ini adalah contoh trending ya dari tanggal misalnya tanggal 6 Februari, 10 Februari, 20 Februari, 27 Februari, dan sebagainya. Ini adalah trendingnya. Ini titik-titik pengukurannya, misalnya sudah kita bicarakan pada temuan yang lalu, misalnya tadi pompa non-driven horizontal berarti yang ini, pompa non-driven vertikal berarti yang ini, pompa drive-in horizontal yang ini, pompa drive-in vertikal yang ini, kemudian motor drive-in vertikal, motor drive-in horizontal, motor drive-in aksial, motor non-drive-in horizontal, dan motor non-drive-in vertikal. Contoh hasil pengukurannya, misalnya sebuah pompa, powernya 5,5 kW, putarannya 1550 rpm, ya, karena 55 lebih kecil dari 15 kW, maka termasuk kelompok K. Ini contoh pengukurannya, motor drive-in horizontal 2,5, ukurnya mini 5 kali, kemudian kita rata-ratakan, maka ya, kemudian ini 2,4, hasilnya apa? Just tolerable. Hasilnya 6,08, hasilnya not permissible karena lebih dari 4, 9,31 not permissible, 1,4 tolerable, 8,4 not permissible, 3,9 just tolerable, 8,7 not permissible, 2,7 6,4 just tolerable, dan 6,4 not permissible. Inilah kita kalau menggunakan analisa komparatif. Ini juga misalnya kalau pompa sentrifugal dengan 450 kW dengan 3580 dengan putaran 3580 cycle per menit. Jadi ini menggunakan imperial standar. Itu hasilnya misalnya pompa horizontal DE, pompa vertikal DE, pompa aksial DE, kemudian pompa horizontal non-drive-in, vertikal non-drive-in, aksial non-drive-in. Ini
pompa horizontal 0,08, pompa drive end vertikal 0,12, pompa aksial drive end 0,06, pompa non drive end horizontal 0,1, pompa non drive end vertikal 0,14, pompa non drive end aksial 0,15. Maka ini dengan menggunakan standar BNK kami persihkan untuk menentukan kondisinya ya dengan melihat tadi yang dengan unit imperialnya. Kemudian itu tadi kita menggunakan comparative analysis. Kemudian kalau hanya dengan menggunakan amplitudo, pengukuran amplitudo atau overall, maka kita tidak dapat menentukan sumber getaran, tapi hanya dapat menentukan kondisinya good, allowable, atau just tolerable, tapi tidak dapat menentukan sumber getarannya. Ya, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan membahas analisa menggunakan spektrum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.